Ardianto, kita lanjutkan kembali, tadi Anda sempat singgung niat. Nah, ini niat kan berarti bukan cuma dari PT Garam sendiri tapi juga seluruh stakeholder. Seperti apa Anda melihatnya, apakah kita semua sudah on the same page gitu Pak, ingin ke arah swasembada garam? Iya, saya pikir langkah-langkah pemerintah sudah tepat ya, dalam artian meletakkan niat itu ke dalam suatu langkah aksi ya. Di dalam rapat terbatas presiden dengan presiden yang terakhir, presiden juga sudah memerintahkan agar ada percepatan ya untuk bisa melakukan penyerapan garam rakyat, yang itu berarti peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas. Nah, di dalam hal ini saya melihat Kementerian KKP juga sudah mempunyai program ya, kemudian Kementerian Perdagangan Perindustrian juga sudah berupaya untuk menghitung dengan tepat berapa sebenarnya defisit garam kita dan berapa yang bisa diolah. Namun tentunya langkah ini perlu dikoordinasikan secara tepat dan baik. Karena niat baik saja tentu tidak cukup, Mbak. Ya, kita bisa melihat bahwa niat baik untuk bisa melakukan swasembada garam ini sudah lama. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga garam saat ini, garam rakyat turun sekali harganya. Ya, sehingga apa? Sehingga rakyat agak enggan untuk menjual garamnya karena tidak mampu menutupi harga pokoknya. Nah, pertanyaannya kan kenapa harga garam rakyat bisa turun gitu? Apa yang terjadi sebenarnya gitu? Nah, kita duga secara sederhana di dalam neraca garam kita bisa lihat bahwa terjadi ketidakseimbangan supply and demand. Ya, supply-nya kelihatannya agak kebanyakan, Mbak. Ya, Banjir impor, sehingga Pak. tentunya ya mungkin juga dari import ya. Jadi memang karena kita harus import karena kita butuh 4,4 juta ton, sementara produksi kita kan cuma 1,8, 1,7-an ya tahun ini. Dan dari proyeksi sekitar 2,8 turun ke 1,7 karena adanya musim hujan yang lebih cepat datang. Nah, ini tentu mempengaruhi keseimbangan kebutuhan garam nasional sehingga dibutuhkan impor. Persoalannya adalah apakah garam-garam import yang masuk itu memang tepat sasaran dan digunakan oleh pengguna-penggunanya langsung, atau mungkin juga merembes ke pasar sehingga menutupi potensi jual dari garam nasional, garam lokal gitu. Nah, inilah yang saya pikir perlu diwaspadai bersama ya, kita jaga sama-sama. Industri punya kepentingan, pemerintah punya kepentingan, dan 250.000 ya, orang yang terikat dengan industri garam nasional itu juga sangat berkepentingan. Ya, saat Ya, dugaan ini Anda kita Pak, bisa apakah katakan sudah tepat sasaran impor tersebut? untuk beberapa industri sudah tepat sasaran ya, untuk beberapa yang lain kita nggak bisa pastikan, Mbak. Karena ini kan tentu perlu penelitian ya. Kalau kita menduga-duga sih bisa saja karena suplainya dari lokal sedikit kok harga turun. Artinya ada sumber lain kan gitu logikanya. Tapi sumber lainnya dari mana kan kita tidak bisa menuduh, memastikan kecuali ada pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menentukannya. Jadi ini juga kembali, Mbak, ke konsolidasi data. Apakah data dari KKP, data dari BPS, data dari perdagangan, perindustrian, itu semua menggunakan platform dan cara ukur yang sama. Itu kan menjadi tantangan ya bagi kita semua. Yang kedua, apakah peraturan perundang-undangannya terkait dengan impor itu juga sudah baik. Kemudian yang ketiga yang paling penting, apakah pembinaan, pengawasan dalam penegakan aturan itu sudah bisa kita lakukan bersama-sama dengan konsisten gitu. Nah, tiga hal itulah yang kemudian menimbulkan situasi-situasi dinamika di lapangan yang langsung berujungnya itu adalah harga jual garam rakyat yang turun dan juga tidak terserap. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.